wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi aritmatika, operasi logika, dan menerima input dari pengguna menggunakan fungsi input pada pemrograman Python. Baik, pertama-tama silakan buat file baru pada web app.edublocks.org. Cara membuat file baru ada di video sebelumnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, operasi aritmatika. Itu operasi yang sudah kita kenal ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Penjumlahan operatornya menggunakan plus, pengurangan operatornya menggunakan minus, perkalian operatornya menggunakan tanda bintang, pembagian menggunakan garis miring, dan modulus atau sisa hasil bagi menggunakan persen. Baik, langsung saja kita ke contohnya. Kita buka dulu komentarnya. Oke, di sini ada variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 2. Untuk menampilkan kita menggunakan fungsi print ya. A minus B, 5 kurangi 2, hasilnya harusnya 3. Kita cek. Oke, betul ya. Kemudian A mod 5, A sama dengan 5, B sama dengan 2A mod B, 5 mod 2, hasilnya harusnya 1, karena 5 dibagi 2 itu 2 kali 2 itu 4. Nah, 5 kurangi 4, 1, maka sisa hasil baginya 1. Kita cek. Clear, run, 1, betul ya. Nah, untuk melancarkan silakan ini operatornya diganti-ganti ya, plus minus ya, biar lancar. Kemudian kita ke operasi logika. Kita tutup dulu yang ini biar tidak mengganggu penjelasan berikutnya. Tutup pakai komentar. Oke, selanjutnya adalah operasi logika. Operasi logika itu operasi boolean ya, menggunakan tipe data boolean yang hanya berisi true and false, 1 dan 0. True itu 1, false itu 0. Operatornya ada and, or, dan not. Untuk and, itu dia akan menghasilkan true jika kedua operannya bernilai true. Ya, jadi kalau ada salah satu inputnya atau salah satu operannya bernilai false, pasti hasilnya false. Kemudian operator or, dia akan menghasilkan true jika salah satu operannya bernilai true. Ya, jadi kalau udah ada salah satu operannya bernilai true, pasti hasilnya true. Nah, not itu untuk kembalikan nilai. Oke, langsung saja ke contohnya. Kita buka dulu komentarnya ya. Oke. X itu nilainya true, Y itu nilainya false. Print X and Y. Nah, ini N ini harus kecil semua ya. Kalau ini hurufnya besar, itu akan error. Ingat kalau Python itu case sensitive. Jadi huruf besar dan kecil itu mempengaruhi. X and Y, X-nya true and Y-nya false. Maka true and false pasti hasilnya false ya, karena salah satu operannya itu false, pasti hasilnya false. Coba kita cek. Oke, betul ya. Oke, untuk memperlancar penggunaan bahasa Python, silakan kalian ganti operator ini dengan or dan not. Kalau not, penulisannya seperti ini. Coba ya. Oke, not Y. Y itu false. Kalau di not kan, not itu kan fungsinya membalik, pasti hasilnya true. Kita cek. Oke, betul ya. Nah, silakan kalian coba untuk operator yang lain biar penggunaan Python kalian lancar. Oke, selanjutnya tentang menerima input dari pengguna menggunakan fungsi input. Kita beri komentar dulu biar tidak mengganggu penjelasan selanjutnya. Oke. Selanjutnya menerima input dari pengguna menggunakan fungsi input. Oke, kita buka dulu ya komentarnya. Oke, komentarnya kita buka.
Baik. Oke, di sini ada variabel A. Kita menggunakan fungsi input untuk menerima masukan ya. Untuk menerima masukan dari pengguna kita menggunakan fungsi input. Nah, input yang diterima ini dia akan disimpan dalam variabel A. Fungsi input ini dia selalu menghasilkan data bertipe data string. Sedangkan untuk penjumlahan atau untuk operasi aritmatika dia harus menggunakan integer. Jadi kalau inputannya string dia tidak akan bisa dioperasikan. Maka perlu kita ubah ke dalam tipe data integer. Caranya bagaimana? Jadi inputan ini kita masukkan dalam variabel A. Variabel A kita ubah dalam integer dengan fungsi int a. Nah, fungsi int a ini disimpan dalam variabel pertama. Kita bentuk variabel baru untuk menyimpan hasil dari konversi string ke integer tadi. Lakukan hal yang sama untuk inputan yang kedua. Inputan yang kedua, masukkan angka yang kedua, ini kita simpan dalam variabel B. Karena inputan itu, fungsi input ini selalu menghasilkan tipe data string, sedangkan tipe data string itu atau string itu teks ya, tidak bisa kita operasikan, maka kita ubah ke dalam variabel ke dalam tipe data integer dengan fungsi ini ya. Kita membuat variabel baru. Nah, kemudian int b ini dia mengubah nilai data dari variabel b ke dalam integer, disimpan dalam variabel kedua. Nah, kalau sudah dalam bentuk integer semua ini baru bisa kita operasikan. Maka kita bentuk variabel baru untuk menyimpan hasil operasinya. C sama dengan pertama kali kedua. Maka variabel pertama dikali variabel kedua dan seterusnya untuk D, E, F, G. Untuk menampilkannya kita menggunakan fungsi print. Penulisannya seperti ini. Print ya, buka kurung dan seterusnya. Nah, plus A plus di sini digunakan untuk memanggil variabel A yang bertipe data string gitu ya. Nah, di sini ada C di sini. Ini berlaku sama untuk B juga ya. Karena sama-sama tipe data string. Kemudian yang C ini, nah, penulisan yang seperti ini tanpa ada plus ya, tanpa ada tanda plusnya, tapi menggunakan tanda koma di sini didahului koma. Dia untuk memanggil variabel yang bertipe data integer. Nah, coba kita akan run hasilnya seperti apa. Run, masukkan angka pertama misal 5, enter, angka kedua 2, enter. Nah, tampilannya seperti ini. Hasil dari 5 kali 2 adalah 10. Sesuai dengan program atau kata-kata yang sudah kita susun ya. Sintak yang sudah kita buat. Seperti itu. Untuk melancarkan kalian dalam menggunakan bahasa pemrograman Python, lakukan tugas A. Buatlah program inputan seperti di atas. Lanjutkan untuk operasi pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan modulus atau sisa hasil bagi. Jadi nanti outputnya akan seperti ini. Baris pertama masukkan angka pertama, baris kedua masukkan angka kedua, baris ketiga hasil dari 5 kali 2 adalah 10. Baris keempat berarti nomor 2 titik hasil dari 5 dibagi 2 adalah sekian ya. Lakukan hal yang sama untuk pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan modulus. Tugasnya silakan kalian screenshot teks output ini ya, sesuai dengan tugas A, kemudian kirimkan ke grup. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.